Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, siswa-siswa kelas 12 AKL? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita akan membahas mengenai perhitungan pajak dengan norma perhitungan. Masih ingat nggak materi perhitungan pajak di materi sebelumnya? Nah, di sini kita akan membahas mengenai PTKP, ya, terus cara menghitung PPh itu bagaimana. Nah, contoh kasus 1, Alvin merupakan seorang wajib pajak dengan NPWP. Nah, ini nomor NPWP Alvin ya. Nah, membuka usaha dagang di Jakarta dengan nama Sumber Rejeki pada tahun 2019. Data yang dimiliki sebagai berikut. Nah, ini data yang dimiliki oleh Alvin dari perusahaannya Sumber Rejeki dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, ini jumlah keseluruhannya 2.075 juta. 2.075 juta ini didapatkan dari nilai peredaran usaha bulan Januari ditambah sampai dengan bulan Desember. Nah, norma perhitungan yang ditetapkan pajak sebesar 25%. Alvin status kawin dengan tanggungan 1. Diminta hitunglah pajak yang harus dibayar Alvin. Nah, penghasilan istri bekerja Alvin 4 juta. Nah, di sini Alvin statusnya kawin, tanggungannya 1. Nah, ini akan mempengaruhi yang namanya PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Masih ingat materi sebelumnya? Kita flashback dulu ya. Untuk Alvin ini karena dia bekerja disebutnya sebagai wajib pajak. Wajib pajaknya itu sebesar 54 juta. Status kawin ini 4.500.000. Tanggungan 1. Nah, tanggungan 1 itu berarti 4.500.000 rupiah. Nah, di sini ada tambahan lagi penghasilan istri bekerja. Penghasilan istri bekerja yaitu sebesar 54 juta. Nah, berarti Alvin sebagai wajib pajak ditambah status kawin, ditambah tanggungan 1, ditambah penghasilan istri bekerja. Maka terdapatlah hasilnya PTKP. Nah, perhitungan pajak Alvin yaitu peredaran brutonya tadi didapat dari nilai peredaran usaha ya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember yaitu 2.075 juta. Penghasilan neto berdasarkan norma yaitu 25%. Nah, 25% dikalikan 2.075 juta maka didapatlah 518.750.000. Nah, jadi 518.750.000 ini didapat dari 25% dikali 2.075 juta. Nah, lalu penghasilan istri. Nah, 12-nya ini didapat dari mana sih Bunda? Nah, 12 ini didapat dari jumlah bulan selama 1 tahun, yaitu 1 tahun 12 bulan. Dikalikan 4 juta. 4 juta itu dapat dari soal tadi ya, yang penghasilan istri bekerja. Oke, 12 kali 4 juta sama dengan 48 juta. Nah, totalnya 518.750.000 ditambah 48 juta. Totalnya 566.750.000. Nah, untuk PTKP-nya ini Bunda kurang I-nya ya, harusnya kan karena istri bekerja, PTKPK garis miring 1 garis miring 1. Maka totalnya 117 juta rupiah. 117 juta rupiah ini didapat dari tadi Alvin sebagai wajib pajak ditambah status kawin, ditambah tanggungan 1, ditambah penghasilan istri bekerja. Jadi K garis miring 1 ini salah ya, bukan 117 juta ya, tapi ini kodenya Bunda yang salah. Harusnya K garis miring Romawi 1 garis miring 1. Bunda kutil ya di sini ya. Nah, 117 juta ini didapat dari Alvin 54 juta ditambah kawin 4,5 juta ditambah 1 tanggungan 4,5 juta ditambah penghasilan istri bekerja 54 juta.
Nah, maka PKP-nya penghasilan kena pajak didapat 449.750.000. Nah, ini didapat dari 566.750.000 dikurang 117 juta rupiah. Nah, pajak yang harus dibayarkan Alvin. Nah, ini 5% dikali 50 juta. Nah, Bunda ini dapat dari mana sih? 5, 15, 25 ini dari tarif pajak. Dibuka lagi catatannya, ada 4 tarif ya. 5, 15, 25 sampai 30%. 5% dikalikan 50 juta ya. 5% itu kan dari 0 sampai dengan 50 juta. 15% ini didapat dari 50 sampai dengan 200 juta. 25% dapat dari 250 juta sampai dengan 500 juta. 30% yaitu lebih dari 500 juta. Nah, ini pertama, 5% kali 50 juta sama dengan 2,5 juta. 15% dikali 200 juta. Bunda ini 200 juta dapat dari mana? Bukankah 15% itu 50 sampai dengan 250. Nah, 200 ini didapat dari, kan kita sudah pakai ya, yang pertama 50 juta. 50 juta tambah berapa supaya jadi 250 juta? Ditambah 200 juta. Ya. Dibuka lagi catatannya ya, yang sebelum-sebelumnya biar lebih paham. 15% kali 200 juta sama dengan 30 juta. Nah, lalu yang terakhir, ini tarif terakhir ya, 25%. Dapat dari mana Bunda? 199.750.000 rupiah. Nah, ini nih, 50 tambah 200 berapa? 250 juta. Nah, ini 199 itu didapat dari, nah ini 449.750.000 dikurang 250 juta. Hasilnya 199.750.000. Nah, ini dikurang 250 juta. Maka hasilnya ini ya. 25% kali 199.750.000 sama dengan ini ya, 49.937.500 rupiah. Nah, ini ketiganya ditambah, maka didapatlah 82.437.500 rupiah. Nah, 3 tarif ini diingat-ingat dapat dari tarif pajak. Nah, setiap tarif terakhir diingatkan lagi ini ditambah ya. Ini kan tarif terakhir ya 25%, 250 juta baru dikurangi PKP. Ini sisanya di tarif terakhir. Nah, untuk contoh kasus 2, Imam merupakan seorang wajib pajak dengan NPWP. Nah, ini NPWP-nya 02.678.402.1432.000. Membuka usaha mal pada tahun 2018. Data yang dimiliki sebagai berikut. Nah, ini sama seperti halnya dengan contoh kasus 1 yang dipunya Alvin, yaitu dia membuka usaha sumber rezeki. Nah, ini ada nilai peredaran usahanya ya selama 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Didapatnya 2.030 juta. 2.030 juta ini didapat dari 170 juta sampai ditambah semuanya sampai dengan 205 juta. Nah, makanya didapatlah 2.030 juta. Oke. Norma perhitungan yang ditetapkan pajak sebesar 30%. Imam statusnya belum kawin. Penghasilan di luar usaha 7 juta, sedangkan biaya di luar usaha 5 juta. Diminta hitunglah pajak yang harus dibayar Imam. Perbedaan pertanyaan contoh kasus 1 dengan contoh kasus 2. Kalau untuk contoh kasus 1 itu Alvin sudah menikah tapi istrinya bekerja ya. Tapi untuk kasus 2 ini Imam belum menikah, tapi di sini ada data informasi tambahan yaitu adanya penghasilan dan adanya biaya. Nah, perhitungan pajak Imam. Peredaran brutonya 2.030 juta. Nah, penghasilan neto berdasarkan norma 30% yaitu 609 juta.
609 juta didapat dari 2 miliar 30 juta dikali 30%, maka didapatlah 609 juta. Nah, di sini penghasilan di luar usaha 7 juta rupiah. Namanya aja penghasilan, berarti dia menambah perusahaan. Begitu juga biaya di luar usaha, namanya biaya itu mengurangi, itu 5 juta. Nah, totalnya yaitu 611 juta. Nah, 611 juta ini didapat dari 609 ditambah 7 juta dikurang 5 juta. Maka dapatlah 611 juta. Nah, PTKP-nya ini juga Bunda salah, harusnya PTKP TK garis miring 0. Maaf ya, kutil lagi untuk PTKP-nya. Nah, ini didapatlah 54 juta. Nah, ini ya, didapat dari imam statusnya belum kawin. Nah, ini kutil ya Bunda ya. Harusnya TK garis miring 0, bukan TK garis miring 2. Biar inget ya, kalau Bunda pernah ngatain kayak kutil, jadinya Bunda ikut kutil. Nah, 611 juta dikurang 54 juta sama dengan 557 juta. Nah, pajak yang harus dibayarkan imam karena dia 557 juta, berarti dia lebih dari 500 juta. Pakai 4 tarif pajak, 5%, 15%, 25% dan 30%. Untuk 5% ini 5 kali 50 juta sama dengan 2,5 juta. Nah, 15% dikali 200 juta rupiah sama dengan 30 juta. Nah, ini kalau 200 juta, ingat kan dapat dari mana? Kalau 5% kan 0 sampai 50, karena dia masih tarifnya sampai dengan 50 juta, berarti dia pakai 50 juta ya. Kalau 15%, 200 jutanya itu dapat dari mana Bunda? Kali 15 itu kan 50 sampai dengan 2,5. Dia itu udah dipakai berapa nih? 50 juta. 50 tambah berapa supaya jadi 2,5? Ditambah 200 juta, sana 30 juta. Nah, tarif ketiga 25% kali 250 juta. Nah, 250 juta ini dapat dari mana? 250 juta kan itu 250 sampai dengan 500 juta ya. Kenapa di sini Bun bukan 500 juta? Karena di sini dia udah pakai 250. Ya, 250 tambah berapa supaya jadi 500 juta? 250 juta ya. 25% kali 250 juta sama dengan berapa? 62 juta 500 ribu. Oke, 30% dikali 57 juta dapat dari mana Bunda? Nah, kita ditotalin. 50 tambah 200 berapa? 2,5 kan? Tambah 2,5 jadinya 500. Nah, ini dapat dari sini nih, 557 juta. 557 juta dikurang 500 juta sama dengan 57 juta. Hasilnya 30% dikalikan 57 juta sama dengan 17 juta 100 ribu. Dijumlah semuanya, maka didapatlah pajaknya 112 juta 100 ribu rupiah. Nah, untuk perhitungan pajak dengan norma perhitungan ini, pokoknya kalian harus tahu pakemnya itu PTKP-nya berapa, tarif pajaknya berapa, terus simbolnya apa. Jangan sampai kutil kayak Bunda tadi simbolnya ya. Untuk contoh studi kasus 1 diingat lagi, simbolnya itu K garis miring Romawi 1 garis miring 1. Untuk studi kasus 2 TK garis miring 0. Oke. Nah, sekian aja dari Bunda untuk contoh studi kasus 1 dan contoh studi kasus 2. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan WA Bunda ya. Ditunggu partisipannya. Jangan lupa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.